Nah, ini udah on cam. Nggak apa-apa, ini nanti diedit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, assalamualaikum. Boleh tuh. Nggak apa-apa. Nah, di sini aja, nggak usah. Belum usah. Ayo sini gua sama. Nah, disenderin sini. Jatuh nggak? Ayo lu. Nah, oke. Ini di konten ke 5 konten gua yang kelima. Ini malam ini gua bareng teman-teman ex PKL. Ya, bukan ex, apa itu namanya? Teman-teman mahasiswa yang pernah magang dan PKL di Ombudsman Lampung. Bersama 4 orang. Ada 4 orang. Cuman yang mau masuk frame cuma 2 orang. Ya kan? Ini Ilham. Ini Ilham siapa nama lo? Ilham Kurniadi. Ini Regita Kurnia Kanikova. Dan itu di belakang frame Nurati Anggraini. Dia nggak mau masuk frame. Satu lagi udah tidur. Itu si paling bersih, si yang merasa paling bersih dia kulitnya maksudnya. Si siapa namanya? Muhammad Zen. Muhammad Rafi Zen. Emang dia kebetulan malam ini kita lagi persiapan untuk acara akses pelayanan publik di Lampung Tengah antara kerjasama Ombudsman dengan Komisi 2 DPR RI. Yang Komisi 2-nya itu Pak Ariswantoni ya. Jadi kita barusan aja selesai lagi bersih untuk kegiatan besok nih. Regita nih yang jadi MC-nya. Ilham jadi bertugas di balik laptop. Terus si Zen bertugas apa tuh? Doa sama moto. Nanti si Rati di loket depan untuk registrasi dan lain-lain. Jadi gitu. Jadi kalian berdua support YouTube gue ya. Kalau tadi si Ilham udah nge-subscribe, meskipun itu videonya cuman baru nggak jelas video gue itu, cuman memang salah satu ini gue target gue itu gue punya kanal YouTube sendiri, bukan cuman mau ngejar monetisasi sebenarnya, tapi pengen mengabadikan momen-momen yang menurut kita sebenarnya nggak terlalu ya biasa aja, tapi sebenarnya harusnya itu terekam. Nah, jadi kita ingat gitu kan, karena kita nggak terus-terusan ketemu setiap orang. Dan Ilham nggak tahu nanti kalau dia udah dikerja di Freeport gitu kan, jauh dia di Papua sana gitu kan, kita nggak mau kapan mau ketemu lagi gitu kan, atau gua nanti kalau udah di mana gitu kan. Tuh yang mau kita juga nanti kalau kalian udah nikah gitu, lalu punya anak kayak gua, anak kita tuh ngeliat bapak kita kerjanya apa sih dulu. Kayak gini kerja bokap gua dulu gitu kan. Jadi itu salah satu yang sebenarnya direkam seperti ini atau dijadiin konten seperti ini itu memacu kita untuk kita tuh berbuat baik. Jadi ya hal-hal yang baik, hal yang bermanfaat, kita ngobrol yang bermanfaat juga. Kadang kita ngobrol, misalnya saya sama Pak Hardian sama Pak Dodik ngobrol hal yang bermanfaat, tapi udah lewat gitu aja. Jadi orang atau masyarakat itu atau orang lain itu nggak tahu gitu tuh sebenarnya ngobrol kita bermanfaat. Nah sekarang mau buat tanya ke kalian berdua nih, kalian kan sempet 6 bulan ya magang di Ombudsman Lampung ya, kurang lebih lah 6 bulan lah kurang lebih ya. Itu satu-satu ya, menurut lo kita. Nah ini budaya baik apa selama lo magang di Ombudsman Lampung yang kira-kira bisa lo adopsi gitu dalam lo jadi mahasiswa, lo nanti mungkin kerja atau di dunia dalam bermasyarakat gitu. Yang paling benar-benar kelihatan dan kerasa banget itu disiplin disiplinnya, disiplin waktu terutama. Karena memang di Ombudsman ini kan waktu pulangnya, waktu hadirnya itu kan udah ditetapin, dan kalau telat berangkat ya pulangnya juga dimundurin sesuai telatnya gitu kan. Dan itu memang benar-benar diterapin. Kalau ngelihat
pegawai-pegawai asisten-asisten ombudsman itu benar-benar ya nerapin itu. Kalau mereka telat, ya mereka bertanggung jawab gitu kan atas ketelatannya tersebut gitu. Nah itu benar-benar disiplin banget sih. Apa ya? Mungkin sebelumnya kayak kalau dari diri sendiri sebelum magang belum tahu ternyata di dunia kerja ini kedisiplinan juga penting banget, penting. Karena di situ kan bisa dilihat gimana apa ya, nantinya kinerja kita kan juga dilihat dari kedisiplinan kita, tanggung jawab kita gitu kan. Terus melihat orang asisten-asisten ombudsman ini memang apa ya, mereka masa enggak bener ini Pak. Ayo mau baik-baikin aja. Beneran, banyak banget hal baik, hal yang bermanfaat. Bersyukur banget sih, jujur bersyukur banget bisa magang di ombudsman ini. Kalau ngeliat teman-teman yang lain mungkin magang di instansi lain, ya tahu ya dapatnya kayak gini apa enggak, tapi bener-bener bisa banyak hal yang bisa dicontoh bagi saya sendiri gitu. Banyak hal yang bisa dicontoh yang diambil dari asisten-asisten ombudsman buat nantinya menjadi bekal saya ketika sudah ada di dunia Apa tuh kerja. selain kayak jam kerja apalagi tuh yang budaya baik yang bisa lu contoh lagi? Ya itu sih Pak, bertanggung jawab sama pekerjaannya itu. Mereka benar-benar sesuai. Iya, apa ya? Enggak kan kita tahu lah ombudsman ini kan pengawas pelayanan. Nggak tahu, orang belum banyak tahu. Tahu. Lu iya. banyak kan lu Banyak aja yang tahu tahu. ya. Ya udah, menurut Ya, lu aja itulah. makanya. Ya intinya bagus lah, bersih, mereka juga bersih, Ah, berintegritas. Belum tentu. Kelihatannya saya ngelihat selama kurang lebih 6 bulan, kelihatannya iya bersih mereka. Ya doakan aja supaya Wow. kita tetap dalam jalan kita. Semoga kedepannya tetap bersih, berkualitas gitu. Jadi sesuai dengan tugas dan fungsinya gitu yang benar-benar. Nah kalau lo Ham, beda pertanyaannya. Beda lagi. Nah kalau lo Nyiapin lagi. ini bukan, lo sama nanti lo jawabannya. pikir sama? Lo ada kultur shock nggak ketika lo PKL di ombudsman? Kultur shock apa ya? Misalkan Iya, pasti. lo biasanya Iya pasti. nyantai-nyantai gitu kan, di ombudsman gimana? Iya. Ada nggak kultur shocknya apa lo? Wah, kalau culture shocknya kayaknya hampir dari pagi sampai sore itu kayaknya ketemu culture shock terus. Karena kalau ngaca sama kehidupan pribadi nggak pernah, bukan nggak pernah juga sih, jarang lah bangun pagi tuh, karena ya kuliah kebanyakan online kan, karena terbiasa online, jadi ya udah santai-santai, kuliah sambil tidur. Oh iya, Iya. lo Kan. fase COVID lo Iya, ya. fase angkatan transisi COVID ke normal lagi. Tiba-tiba kita magang. Masuk jam berapa? Jam 8. Masuk kan Maksimal. kita setengah 8, berarti mau nggak mau jam 7 tuh harus sudah berangkat, jam setengah 7 harus sudah siap-siap. Itu kan ya salah satu culture shock yang saya pribadi alamin lah. Nah untuk kayak misal setelah di kantornya pun ada lagi culture shocknya. Apa tuh? Kalau misal ternyata kita memang ya di dunia kerja sih yang saya lihat ya dituntut untuk ya kerja, bukan nyantai gitu. Kebanyakan nyantai kan ya nggak ada hasilnya, walaupun Iya. namanya jadinya makan gaji buta. Iya. Ya culture shocknya itu, kalau biasanya saya di satu tempat nih diem aja, nah di ombudsman tuh nggak bisa kalau cuma mau diem doang tuh, harus ada yang dikerjain. Iya. Kan dari awal diingetin kalau bisa, kalau nggak ada kerjaan minta kerjaan. Gitu ya. Nah, ya. Diingetin sama apa itu pembimbing mahasiswa. Iya, dari mentornya juga. Mentornya, Mentor iya. di ombudsman juga ngingetin kalau misalnya kita nggak ada kerjaan ya minta kerjaan. Kayak gitu tuh membuat apa ya? Membuat pengalaman yang jadi beda nih dunia kuliah sama dunia kerja tuh, jadi kalian tuh kebuka gitu nggak sih sebenarnya? Banget sih itu, hal itu banget. Jadi kelihatan banget ternyata nggak semua anak-anak yang kuliah tuh nggak langsung siap untuk kerja gitu. Ya. Kelihatan Dari sih. magang ini Iya. bener-bener Makanya dari magang ini Ya bisa jadi sih. dilatih supaya kita siap ke dunia kerja gitu. Karena kalau misal kita lulus kuliah terus langsung kerja pasti kaget sih. Tanpa ada fase magang Iya, atau PKL itu ya. fase transisi dari kuliah ke kerjaannya. Ya karena kalau menurut gua ya
mahasiswa yang lulus itu bukan siap kerja menurut gue, tapi baru siap latih. Iya. Jadi baru siap dilatih. Nah, fase latihnya itu ditaruh di ketika fase magang dan PKL itu. Nah, itu. Nah, kalian memang harusnya berlatih di situ. Berlatihnya gimana ya? Dengan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan di instansi-instansi tempat kita magang itu. Gitu. Karena kalau kerjaannya juga kayaknya kayak bukan anak magang gitu, jadi kayak karyawan juga Iya, kerjanya. bener. Iya, Lumayan. itu harus kayak gitu. Tapi- Karena memang itu Iya. dilatih banget. Iya. Bagus sih tapi. Jadi ngerasa unggul aja dibanding yang lain. Wah. Apalagi nanti kalau ada bukaan kan Iya. udah paham. Tapi lo nggak merasa seperti keras paling Enggak, unggul kan? cuman Lo kayak merasa- Yahudi lo jadi. Iya. Ternyata ya bisa lah ada di diri ini ternyata ada potensi. Iya. Ya, tapi itu nggak bisa Iya. ketika lo selesai magang dan lo nggak lakukan habit itu Iya. lagi, Hilang lagi. ya hilang Hilang lagi suasana. Kadang yang orang yang udah kerja juga, entah itu karyawan atau pegawai, kadang kalau habis libur panjang gitu ya, itu iya. harus ngumpulin semangat dan mood lagi untuk mau kerja. Kayak kerjaan udah nunggu nih gitu. Kayak habis lebaran gitu, Iya. kita ngerasain banget tuh habis lebaran tuh biasanya karena udah libur seminggu 2 minggu, terus masuk lagi kita jadi males-malesan mau kerja. Nah itu yang nggak bagus sih menurut kita. Terus kalau secara ini apa, yang hal-hal konyolnya apa yang di ombudsman, Kalau konyol sih, yang lo lakukan di ombudsman lah, yang pas ketika lo magang? Kalau konyol Apa? banyak. konyol pernah, Ilham ini. saya jago. pernah ya kayak awal dari semuanya itu pernah ketangkep tidur di musola. Waduh. Kan itu Di bawah kolong meja. awal dari, jadi orang-orang taunya saya tukang tidur kan. Tapi itu Iya capek. memang benar. Itu lo sebelumnya begadang apa gimana tuh lo tidur itu? Lo lagi Oh ya kalau kayak nggak bisa ngeliat tempat adem aja. Nah, Karena ombudsman kan dingin banget. Jadi Dingin, bersih, bawaannya nyaman. ngantuk. Iya. Itu terus pernah ada pelapor apa ya? Heeh. Terus kita saya tidur di depan TV. Itu pertama kali. bukan pelapor, tamu. Ada tamu Di depan itu di Pocadi. depan Pocadi. Tidur. Oh, dia- Nggak ada yang bangunin. Jadinya Tapi ada yang terima, pelapornya ada yang terima. ada terus saya lagi tidur. Yang terima pegawai. Pegawai. Lo nya dibiarin tidur. Konyol gitu. gitu. Wih, iya juga ya. Kayaknya tapi itu bisa jadi buat nutupin kayak kalau dibangunin kan jadi kelihatan Kelihatan. nggak profesionalnya. Jadi Tapi ya mungkin karyawan berusaha buat ngalihin tamunya supaya fokus ke karyawan nggak fokus ke saya. Jadi kayak itu mati apa tidur? Mati itu biarin. Itu emang dia sadar tapi tiduran aja. Iya. Pernah itu ya, gue baru tahu diceritain. Pernah. Iya. Enak banget. Yang terima siapa? Pelapornya asisten. ini nggak apa PVS. masih Oh, TV. Ya. Kalau lo konyol. Nah. Nggak tahu sih kayaknya Nggak ada apa ya? nggak ada. Kalau dia konyolnya Apa? pernah ketahuan ngecek get kontaknya Pak. Oh, siapa. Pak Tegar. Oh, Itu memang Tegar. bukan Pak Tegar aja. Iya. Emang semua Tapi asisten kebetulan kebetulan Pak Tegar itu premium bisa ngelihat Tahu-tahu siapa di yang chat, ngecek. ayo ngapain gitu. Iya. Oh iya, dia cek kalau dia premium dia bisa Bisa ngecek lihat siapa yang ngecek dia. Iya, emang benar. kepo aja kayak Ketahuan. kontaknya pegawai ombudsman nih kalau dinamain orang-orang nih ada ombudsmannya nggak sih gitu kan, ada embel-embel Iya, ombudsman gitu. gitu. Nggak Ya apa-apa. udah kok. Nah, iya. Terus kalau ini udah terakhir nih ya, karena ini timingnya ini. Kalau misalkan nih lo pas kira-kira nanti pas udah lulus terus kerja, kalau dapet pekerjaan yang lebih, tempat kerja yang suasana atau ritme kerjanya lebih sulit, lebih cepat dari ombudsman, kalian udah siap belum? Atau kalau yang ritme kerjanya lebih rendah atau lebih slow kan Jelas, enak karena nah, kita udah udah. di level itu gitu. Tapi kalau yang ritme kerjanya mungkin di atas ombudsman gitu gimana kira-kira? Kalau lo Rek? tetap optimis buat siap sih ya, itu dicoba. Maksudnya proses belajarnya di ombudsman tuh kira-kira Bisa nggak pakai nggak? menunjang gitu ya? Nah. Insya Allah bisa. Kalau buat ombudsman udah punya pengalaman magang di ombudsman, insya Allah bisa buat menunjang. Walaupun ternyata itu lebih berat, tapi nggak apa-apa ya, itu kan nanti
lama-lama akan terbiasa gitu kan. Itu menunjang sih. Menurut lu Ham sama pertanyaan. Kalau menurut saya kan apa tadi di perusahaan yang Ya kalau kamu udah kerja dan tempat kerja kamu tuh ritme kerjanya lebih sulit dari ombudsman atau lebih cepat gitu. ya misal Kira-kira kamu siap nggak gitu? Atau ya kalau dibilang siap sih harusnya ya udah siap ya, karena taruhlah ritme kerja suatu perusahaan nih kalau di skala 100 gitu, seenggaknya kita udah mulai dari di ombudsman yang skalanya 80, 70 atau 80 gitu, jadi kita cuma nyari 20 lagi, jadi ya sambil jalan sambil nggak latihan. dari nol Iya, banget. nggak dari Iya. nol banget. Iya, iya. Pasti Makanya membantu. ada inilah keuntungan sedikit Oke, lah oke. dari Thank you, magang thank you. di ombudsman ini. Nah terakhir nih gua pesan buat kalian, kalau lagi masih muda lakukan hal-hal yang sulit supaya kelak hidupmu nanti lebih mudah. Iya. Karena kamu di masa muda udah pernah melakukan hal-hal yang sulit. Jadi ketika kamu ketemu hal-hal sulit itu, kamu udah lebih mudah untuk menghadapi itu. Oke, makasih Ilham sama Regita. Nanti di sesi lain atau segmen lain kita lanjut lagi yang lebih ramai nih, kalau bisa bareng si Zen sama Rati, nanti sama Pak Dodik atau Pak Ardian. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.